Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Widya Karnila, Standbook A1A1-308 dari kelas B jurusan Pendidikan Ekonomi. Saya dari perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan materi saya dengan judul penilaian proyek untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran ekonomi. Selamat menyaksikan. Baik, jadi penilaian proyek merupakan suatu pendekatan komprehensif untuk mengevaluasi kemampuan siswa yang melampaui sekedar penugasan pengetahuan faktual. Nah, dalam konteks penilaian proyek, siswa itu dituntut untuk mengaplikasikan pemahaman konseptual yang mereka miliki dalam situasi kehidupan yang nyata, merancang solusi kreatif, dan mengelola proses penyelesaian tugas secara mandiri atau secara kolaboratif, yang dimana tujuannya adalah untuk mengukur kemampuan aplikasi pengetahuan dan keterampilan, untuk mengembangkan kompetensi tingkat tinggi, untuk meningkatkan kemandirian dan tanggung jawab, kemudian untuk meningkatkan hasil belajar, kemudian untuk sarana formatif dan sumatif, kemudian untuk mengetahui pemahaman kemampuan mengaplikasi, kemampuan menyelidiki, dan kemampuan menginformasi peserta didik pada mata pelajaran tertentu. Oke. Nah, setelah itu ada pula implementasi dari penilaian proyek. Nah, implementasi penilaian proyek itu menekankan pernyataan mendasar dan relevan dan peran guru sebagai fasilitator. Nah, meliputi perencanaan yang matang, pemahaman kurikulum, dukungan pada infrastruktur yang penting untuk implementasi yang efektif, kemudian dapat meningkatkan pemahaman siswa, dan tantangan meliputi perencanaan, penilaian, dan adaptasi guru, kemudian keterlibatan siswa dalam konteks dunia nyata dan kolaborasi. Nah, selain implementasi dari penilaian proyek, ada pula dampak positif dari implementasi penilaian proyek, yaitu dengan meningkatkan motivasi ketika siswa sedang belajar, ketika siswa dalam melihat aplikasi praktis apa yang mereka akan pelajari. Kemudian tantangan dari implementasi itu sendiri yaitu perencanaan yang memadai, kemudian ada penilaian serta adaptasi dari kurikulum. Nah, kemudian langkah-langkah penting dari penilaian proyek ini adalah sangat penting karena hasil penilaian itu bermanfaat bagi pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan yang berhubungan dengan subjek yang dinilai. Penelitian seperti penilaian aspek sikap yang dilakukan melalui tahapan mengamati peserta didik selama pembelajaran untuk mencatat perilaku peserta didik untuk menggunakan observasi atau pengamatan, menindaklanjuti hasil pengamatan, dan mendeskripsikan perilaku peserta didik. Kemudian selain langkah-langkahnya tadi, ada juga kelebihan dan kekurangan dari penilaian proyek, yang dimana penilaian proyek itu memiliki keunggulan utama dalam menilai kemampuan siswa secara menyeluruh melalui aktivitas yang nyata dan bermakna. Penilaian proyek ini mendorong pembelajaran yang berpusat pada siswa. Dalam pelaksanaannya itu siswa diberikan ruang kebebasan untuk mengeksplor ide-ide mereka, strategi mereka dalam penyelesaian masalah seperti apa, serta kemampuan masing-masing siswa. Kemudian ada pula kekurangan dari penilaian proyek ini. Jadi kelemahan utama dari penilaian proyek itu sendiri adalah kebutuhan waktu yang relatif lama dalam pelaksanaannya, karena proyek itu memerlukan proses yang kompleks, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Guru harus itu menyiapkan perencanaan yang sangat matang dan mengalokasikan waktu pembelajaran yang cukup. Kemudian selain itu, penilaian proyek juga sering menghadapi kendala dalam menjaga objektivitas dan konsistensi dalam penilaian, karena proyek itu melibatkan banyak aspek seperti sikap, proses, dan hasil produk. Penilaian sangat bergantung pada persepsi guru. Nah, selain itu ada juga teknik dalam penilaian proyek. Nah, teknik itu merupakan cara atau model yang digunakan untuk memperoleh dari siswa yang dilakukan oleh pendidik. Nah, cara tersebut itu terdiri dari dua, ada
melalui tes dan ada non tes. Nah, kalau teknik tes yang pertama itu ada tes, kedua ada esai, kemudian ada tes objektif. Kemudian kalau teknik penilaian non tes itu yang pertama ada penilaian unjuk kerja, kemudian penilaian sikap, penilaian proyek, penilaian produk, kemudian penilaian portofolio, penilaian diri, pemberian tugas, dan lain sebagainya. Oke, dari penjelasan di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa penilaian proyek merupakan suatu penilaian untuk mengevaluasi kemampuan siswa yang melampaui sekadar penugasan kebutuhan faktual. Penilaian proyek itu siswa dituntut untuk mengaplikasikan pemahaman konseptual mereka dalam situasi kehidupan yang nyata, kemudian merancang solusi yang kreatif, kemudian mengelola proses penyelesaian tugas secara mandiri dan kolaboratif. Oke, baik, itu saja dari saya. Saya Widya Karmila, pamit undur diri dan sampai jumpa. Bye-bye.